Saya mempunyai rumah dikontrakkan. Bulan kemarin yang mengontrak sudah nunggak bayarnya kurang. Yang bulan ini belum bayar dengan alasan sakit dan suami tidak kerja. Tapi orangnya kalau janji mau bayar selalu ingkar dan harus didatangi baru bayar. Apakah kalau saya menyuruh pindah saja supaya mencari yang lebih murah, saya dianggap dolim sesama muslim, Ustaz? Coba dibuka Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 280. Wa in kada dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wah, ini sing lagi duwe utang seneng ini. Jangan jadikan ini senjata bagi orang-orang yang memang tidak hobi nyaur utang, ya. Ayat ini hanya berlaku bagi orang yang betul-betul tidak punya atau belum punya untuk bayar utang. Bukan karena dia punya hobi tidak nyaur utang. Kan ada sementara orang hobine utang neng tidak hobi nyaur. Yang tidak hobi nyaur itu tidak termasuk dalam ayat ini. Orang yang tidak hobi nyaur utang itu orang yang zalim. Kalau betul tadi yang ngontrak di rumah panjenengan itu betul-betul tidak ada, bukan bermaksud untuk tidak mau membayar kontrakan, namun sudah berusaha semaksimalnya, betul-betul belum ada. Maka kalau panjenengan ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, berilah tangguh lagi sampai orang yang ngontrak tadi berkelapangan. Beri waktu lagi biar yang ngontrak tadi usahanya bisa maksimal lagi sehingga mendapatkan dana untuk bayar kontrakan. Meskipun sebetulnya panjenengan juga punya hak untuk meminta orang yang ngontrak tadi pindah. Namun alangkah lebih baiknya kalau panjenengan pirsa orang tadi betul-betul tidak punya, bukan karena tidak mau bayar, namun sudah berusaha semaksimalnya, sudah bekerja, sudah berusaha ke sana kemari mencari uang untuk bayar kontrakan, ternyata Allah takdirkan belum bisa. Ini berarti bisa jadi Allah hendak mendatangkan kebaikan pada panjenengan sebagai pemilik kontrakan. Bagaimana cara mendapatkan kebaikan itu? Yaitu memberi tangguh lagi, memberi kesempatan lagi kepada orang yang sedang hutang, yang sedang ngontrak tadi. Kalau itu panjenengan lakukan ikhlas karena Allah, maka Allah datangkan kebaikan untuk panjenengan. Atau wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Panjenengan ikhlaskan, sedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik jika kalian mengetahui. Kalau 20.000, 50.000, 100.000 mungkin masih bisa disedekahkan. Lah niki 100 juta niku Ustaz. Piye carane ngiklaske? Ya ikhlas, ya tinggal diikhlaskan, khairul lakum. Nah, ini jangan dijadikan senjata sekali lagi bagi orang-orang yang hobinya tidak nyaur utang, tidak termasuk yang mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam ayat ini. Jangan lantas nagih orang yang ngutangi dengan ayat ini, pokoknya pengen kebaikan. Utangku 10 juta mbok lunasno. Engko kan kamu dapat kebaikan dari Allah. Masa kamu tidak mengharapkan kebaikan dari Allah? Masa
hanya gondeli bondo dunya sing ra sepira, ikhlas ke ya. Ini kebaikan, ini loh ayatnya. Kok terus dadekke senjata? Harusnya jenengan nek wong Islam tenan, wong MTA ngaji ning MTA, masa utang cik diarep-arep tak sahur. Katanya mengamalkan Quran Sunnah secara kafah. Nah ini nggih hutang saya dilunasi nggih, diikhlaskan. Biar jenengan dapat kebaikan di sisi Allah. Nah, orang yang seperti ini dolim. Ini dolim. Ngikhlaskan atau tidak itu hak mutlak dari yang ngutangi. Kalau dia mau mengikhlaskan separuhnya, ya dia dapat kebaikan dari Allah. Dia memberi tangguh, memberi waktu lagi, dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah, maka kalau bapak tadi ingin dapat kebaikan dari Allah, berilah tangguh lagi. Nah, ini bisa jadi yang ngontrak tadi bukan berarti tidak mau bayar karena memang betul-betul belum ada. Maka itu saudara sesama muslim, berilah keringanan, berilah kesempatan. Bukankah Nabi kita menjanjikan man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan satu penderitaan dunia dari seorang mukmin, Allah akan lepaskan dirinya dari satu penderitaan, satu kesusahan di hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Itu kata Nabi kita. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudara muslimnya, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dan senantiasa Allah akan terus menolong hambanya selama hamba itu gemar menolong saudaranya. Ini janji Nabi yang jika kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, kita akan buktikan janji Nabi ini. Nah, untuk bisa mendapatkan bukti, maka harus dilakukan dulu biar mendapatkan bukti dari apa yang Nabi janjikan. Nah, ini tergantung panjenengan. Monggo setelah tahu ayatnya, tahu hadisnya, tahu kondisi yang ngontrak tadi, maka monggo pilihan ada di panjenengan. Nah, kalau ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, berikan tenggang waktu lagi, beri kesempatan lagi, diundur waktunya. Namun jika panjenengan tetap ingin meminta pindah, ya monggo, berarti tidak mendapat kebaikan dari Allah. Semua terserah panjenengan. Ada lagi.